Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu yang terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada firman yang kita baca pada saat ini, dua diberikan kategori orang percaya atau dua dikatakan kategori orang Kristen. Yang pertama diibaratkan seperti seseorang yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang artinya orang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Kategori yang kedua, seseorang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, yang artinya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang yang mendirikan rumahnya di atas batu kokoh ketika datang banjir, ketika datang hujan? Yang kedua, kenapa orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, rumahnya itu hancur dan dilanda oleh banjir itu? Bapak Ibu, banjir itu di sini melambangkan sebuah permasalahan yang harus dihadapi oleh orang percaya. Tentu ketika kita percaya kepada Yesus, pasti banyak yang menjadi permasalahan yang harus kita hadapi. Ketika kita menjadi orang Kristen, tidak pernah Alkitab mengatakan ketika kau mengikut aku, hidupmu aman-aman saja. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Justru Alkitab mengatakan ketika engkau menjadi percaya, engkau akan memikul salibmu. Artinya engkau akan mengalami banyak penderitaan, engkau akan mengalami banyak tantangan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, jangan pernah berharap ketika saat ini hidupmu mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Jangan berharap, jangan memiliki harapan-harapan yang dimana kamu hidupmu baik-baik saja. Tentu itu hal yang salah, karena Alkitab tidak pernah menjamin itu. Karena setiap orang percaya harus banyak masalah. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, kembali kepada teks ini. Yang pertama, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang artinya mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, mendengarkan firman Tuhan namun tidak melakukannya. Bapak Ibu terkasih, tentu dua tahap yang perlu kita harus lakukan sebagai orang percaya, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan saja, itu masih 50%. 50% lagi apa? Melakukannya. Makanya kenapa rumah yang mendirikan rumah di atas batu ini kokoh? Karena apa? Karena 100% pondasinya yaitu batu. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sementara orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kenapa hancur? Kenapa hebat kerusakannya? Karena dia mendirikan hidupnya itu di atas 50%. Karena apa? Karena hanya mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Artinya 50% dibanding 100%. Berarti lebih kuatlah yang 100%.
Oleh karena itu, apa yang ingin dijelaskan dalam bagian ini Bapak Ibu? Ketika ingin mengikut Yesus, jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan hanya menyerahkan hidupmu hanya 50% saja. Artinya kau hanya mendengarkan, iya Tuhan, kau di gereja contohnya mendengarkan hamba Tuhan berbicara atau berkhotbah, kau ngangguk, Bapak Ibu ngangguk-ngangguk, bahkan sampai menangis-menangis. Tetapi apakah Bapak Ibu lakukan? Contohnya dikoreksi. Contohnya firman Tuhan menegur. Mungkin nangis ketika mendengarkan itu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Apakah Bapak Ibu masih mengulangi kesalahan itu? Atau justru ingin memperbaiki hidup? Jadi kalau hanya hanya mendengarkan firman Tuhan sampai mungkin mencucurkan air mata di gereja ketika seorang pendeta menyampaikan firman Tuhan, tidak boleh berhenti sampai di situ. Itu masih 50%. Jadi 50%-nya bagaimana? Ya itulah dalam realita kehidupanmu. Kalau di hari Minggu kau mendengarkan firman Tuhan, berarti Senin sampai Sabtunya. Apakah Bapak Ibu menerapkannya apa yang Bapak Ibu dengarkan di gereja? Itulah yang harus perlu kita pahami. Ya, tidak boleh hanya 50% hidup ini ketika ingin mengikuti Yesus. Harus 100%. Harus full kita berikan hidup ini untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapa di antara pendengar sekalian yang hanya selama ini mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, sekarang bertobatlah. Belajarlah seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu yang penuh kehidupannya diserahkan untuk Tuhan. Yaitu mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tidak hanya 50% saja, hanya mendengarkan saja. Tetapi yang 50% lagi yaitu melakukannya, dilakukan. Supaya apa? Supaya kokoh hidup kita. Ketika banyak masalah yang harus kita hadapi, kita mengingat firman Tuhan yang kita dengarkan itu dan juga melakukannya. Sehingga apa? Sehingga kita tetap hidup di dalam koridor iman kita sebagai orang percaya. Jadi jangan menjadi seorang Kristen KTP saja. Orang Kristen KTP ini kan ibaratnya juga separuh-separuh hidupnya. Hanya secara identitas hidupnya itu sebagai orang Kristen. Tetapi pada wujudnya, pada nyatanya, bukti tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, bagi siapa yang selama ini yang hanya mendengarkan firman Tuhan, mungkin membaca dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi tidak pernah sama sekali melakukannya. Mungkin sampai banyak menggali Alkitab atau para pendeta yang sudah sampai mengeksposisi atau mengeksegesi firman Tuhan. Sudah dieksegesi, sudah memahami bahasa teks Alkitab, tetapi tidak pernah melakukannya. Apa yang dia pelajari, apa yang didengarkan firman Tuhan itu melalui pembacaan, melalui saat teduh. Tetapi ketika selesai saat teduh, kembali kepada habitatnya. Ironis bukan? Sampai bergelar doktor teologi ya, tapi tidak pernah melakukan apa yang dia dengarkan, apa yang dipahami dari kitab suci. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama melakukannya. Kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Harus membaca Alkitab. Jadi tahap pertama ya harus membaca, harus mendengar Alkitab, harus mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu tentu banyak, dari segi banyak ya. Contohnya baca Alkitab sendiri, itu mendengarkan firman Tuhan. Baca Alkitab ya. Saat teduh sendiri. Datang ke gereja, dengarkan hamba Tuhan berkhotbah. Atau mungkin untuk menolong iman kita lebih lagi, baca khotbah-khotbah dari YouTube atau pengajaran-pengajaran yang terpercaya dari YouTube, dari media sosial lainnya, supaya menolong kita. Tetapi itu masih 50%. 50% lagi adalah lakukan apa yang kamu dengarkan. Lakukan apa yang engkau baca, supaya hidupmu bertumbuh dan juga berbuah. Sama seperti sebuah pohon. Kalau dia hanya bertumbuh lebat, daunnya lebat, tapi tidak menghasilkan buah, tidak ada hasilnya,
tentu kan itu sama dengan 50% saja toh. Tumbuh tinggi tetapi tidak menghasilkan buah, itu juga tidak baik. Yang benar adalah pohonnya lebat, pohonnya subur, daunnya juga lebat, tapi juga menghasilkan buah. Jadi kekristenan kita juga seperti itu, dengarkan firman Tuhan, tetapi juga harus melakukannya. Dan kita bertumbuh, dan semakin hari kita semakin kuat, berakar di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga harus melakukannya. Kiranya ini menolong kita.